Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Pandu, Halo. curhat dong. Waduh. Kita kita ini rekaman yang keberapa? Hah? Keempat ya? Apanya? Ya, balik lagi ke ngoceh yang keempat kan ini. Iya, iya. Direkam pada tanggal 12 Mei. Iya. Tepatan Besok dengan upload aja. Ah. Ayo semangat. sehari sebelum upload. Semangat mengedit. Dengan edit. Kabar Gimana, baik, Bang? Duk? Baik, baik. Hah? Baik, baik. Baik. Hmm. Alhamdulillah. Kita di rumah masing-masing ya? Iya. Iya. Puasa full. Puasa full lah ini. Bohong. Bohong. Sekarang puasa aku pula ini. Terus setengah hari habis itu puasa lagi ya? Mm-mm. Nyambung. Sekarang puasa berapa? Tanggal ke berapa ini? Tahu udah ada setengah bulan kali ya? Udah lewat. Kacau. Kacau Kerasa ya. men. Nggak kerasa banget di rumah doang. Sekalinya keluar beli takjil gitu anjir. Beli takjil juga gue yang Terlalu lebih terlalu seringnya. gabut. Beli takjil Jadi juga yang Pal, di ujung gang gitu. iya nggak sampai jauh-jauh ya. Iya, nggak jauh-jauh, nggak ada ngabuburit anjir. Gue nggak olahraga samsak gue. Anjir gendut lagi deh gue. Ini gue nggak konten segala macam segala nambah berat badan. Sulit loh. Emang bakat lu tuh menjadi Bakatnya kaum. segini ya. Iya. Udah mentok Udah anjir. mentok, udah nggak bisa numbuh. Iya, udah maksimum capacity. Gimana? Jadi Pak, Iya. kan dari kemarin absurd ya Apanya? podcastnya. Kita Oh sekarang iya. pengen seenggaknya sekali-kali memberikan Manfaat. manfaat gitu loh. Iya dah, boleh dah. Manfaat apa nih? Jadi di sini gue pengen nge-review Asik. buku asik buku namanya Filosofi Teras Hmm. anjay Kayaknya dari buku karya buku udah karya lama itu Henry ya. Manampiring. Iya, buku tahun 2018 apa 2007 apa 2019 gitu. Hmm. 2019 Terus? tapi dia mulai ininya dari 2017. Hmm. Nah, buku ini tuh isinya tentang ini Pak, Hmm. uh, tentang ini filosofi stoicism anjay. Hmm. Mm-mm. Di sininya aja di covernya tuh ditulis filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Jadi si orang ini tuh si Henry Manampiring tuh dia kayak nemuin filosofi gitu, nanti tuh kayak ngerasa ini cocok banget nih buat orang zaman sekarang, masih cocok Hmm. Apa yang gitu dibahas di sih buku itu? filosofi ya, tentang bagaimana cara hidup menjadi stoa. Stoa itu orang yang menganut filosofi stoicism. Nah, filosofi stoicism ini sendiri itu Hmm. gimana ya, filosofi yang dia tuh mengajarkan kita bagaimana caranya hidup bahagia, bagaimana caranya hidup tenang Hmm. dengan dengan kendali kita sendiri gitu. Hmm. Ayo, Gitu jadi sih. Stoa itu apa? Jadi Stoa itu orang yang menganut stoicism itu stoic. Hmm. Nah, stoicism itu dari dari apa? Yunani, Romawi. Ya, ya Romawi. Hmm. Yunani Romawi. Hmm. Nah, stoicism ini sendiri jadi ada ini pengajaran nih si Seneca nih, dia ngajarin Apa? ini. Seneca itu Seneca? Seneca Seneca? iya Seneca iya, Apa tuh? filsuf Oh ya, oke. filsuf Hmm. ya, dia ngajarin tentang filosofi ini di depan teras gitu loh, jadi ngajarin di teras gitu, ngemper. Hmm. Nama Hmm. terasnya Kayak kayak nama kayak teras bocil ngaji, baca ikro. ya Ya, gitu ya oke. tuh. Terus. Nah, nama terasnya tuh, nama terasnya tuh stoa, ngerti nggak? Hmm. Stoa, jadi Hmm. stoicism. Akhirnya Ilmu diterjemahin teras. ke Indonesia. Iya, filosofi teras. Ah, oke. Lanjut. Di bab 1 karena dia perkenalan apa itu stoicism ya kan. Iya.
di bab 1 ini ada survei khawatir nasional. Apa? Khawatir? Ada survei khawatir nasional. Oke, lanjut. Ternyata ya khawatirnya banyak ternyata, dan kebanyakan kekhawatiran itu adanya yang paling banyak khawatirnya itu dari orang tua. Itu karena orang tua khawatir akan keluarganya, akan anak-anaknya bagaimana ke depannya, akan dirinya juga gimana, pensiunnya gimana gitu loh. Terus di bab 1 juga ada penjelasan tentang hubungan antara kondisi psikis, hubungan antara kondisi psikis dengan kondisi kesehatan tubuh. Jadi kalau psikis lu nggak sehat, tubuh lu lu juga sehat. ngaruh. Iya, terus? Iya. Nah, di bab 2, kita dijelasin tentang sebuah filosofi yang realistis. Kenapa? Karena kita di sini harus the problem with positive thinking. Jadi sebenarnya ini agak kontroversial. Yoi, terus? Sebenarnya positive thinking itu bisa menjadi sebuah akar masalah kita itu. Iya. Jadi kalau lu positive thinking bisa jadi itu adalah sumber masalah. Iya, tapi karena orang itu, artikel The Problem with Positive Thinking. Jadi The Problem with Positive Thinking itu artikel menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Kenapa? Karena keseringan kalau kita positive thinking, dia itu menipu kita. Iya, meremehkan. Jadi pikiran tuh mindsetnya kayak menipu gitu. Ya udahlah, gue bisa kok gini doang gitu. Ini mah gampang gitu. Jadinya usahanya tidak maksimal dan hasilnya pun juga tidak maksimal kan. Jadi, tapi sekedar menyuruh orang berpikir realistis saja, jadi bikin orang kayak udah lu pikir realistis aja, itu juga tidak memberikan hasil yang lebih baik gitu. Jadi penulis artikel tersebut yang tadi The Problem with Positive Thinking itu mengusulkan untuk mental contrasting. Apa tuh? Yaitu menggabungkan positive thinking dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Ngerti ya? Jadi lu positive thinking tapi dicampur dengan realita. Realistis. Iya, betul. Oke. Jadi jangan terlalu pede lah, kadang kepedean itu membunuhmu. Setuju. Terus? Terus di bab itu kan bab 2 itu masalah positive thinking. Nah, ada cerita nih dari kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Ini buku apa? Dari buku itu orang, apa? Cerita ya dari buku ini, cerita orang yang menganut filosofi ini. Ya, lanjut. Ya, seorang pedagang kaya dari Siprus. Sebuah pulau di selatan Turki, ya, bernama Zeno. Namanya Zeno. Dia melakukan perjalanan melintasi laut kan, zaman dulu kan kapal tuh ya kan ya. Terus Zeno bawa barang dagangan. Jadi barang dagangan tuh ada barang dagangan namanya sejenis tekstil warna ungu tuh, harganya mahal banget. Tekstil kan dulu susah banget tuh ya. Jadi mahal banget, harganya mahal banget nih ibaratnya gitu ya. Dia bawa barang dagangannya. Tapi ternyata tengah jalan kapalnya karam, hancur. Ya, Malang tidak bisa ditolak, kapalnya ditumpangi Zeno, karam akhirnya kan, hancur. Nah, si Zeno ini dia hancur, kapalnya hancur, terus dia terdampar di Athena. Athena tuh ya di Romawi, di Yunani ya, di Yunani. Nah, terus dia pas di Athena dia pergi mengunjungi toko buku, dia nemu buku yang menarik nih, bukunya buku filsafat ini. Kemudian Zeno habis belajar Zeno akhirnya belajar di filsuf yang berbeda, kira dia banyak belajar tentang filosofi itu. Nah, terus akhirnya si Zeno ini
itu akhirnya si Zeno ini nggak apa, kan dia udah hancur tuh, udah hancur banget, dagangannya udah habis, udah bangkrut lah. Iya. Tapi karena si Zeno ini belajar tentang stoicism ini, dia akhirnya nggak merasa menyesal banget, karena nggak kayak ya udah itu emang Ikhlas. udah ya ikhlas gitu. Hmm. Itu orang zaman dulu. Hmm. Ada lebih banyak ceritanya di sini. Terus di bab 3 kita itu harus hidup selaras dengan alam. Maksudnya selaras dengan alam tuh gimana? Gimana tuh? Nah, kita buka. Jadi kan kita yang membedakan kita dengan makhluk hidup lain kan ini ya, nalar. Manusia punya nalar. Nah, manusia yang hidup dengan kebijakan itu makanya ia sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya, karena itulah esensi natur mendasar dari menjadi manusia. Jadi manusia itu harus gunain nalarnya sebisa mungkin. Jadi jangan sampai kita tuh harus ngikutin dengan hidup selaras dengan alam dengan menggunakan nalar kita. Jangan sampai nggak menggunakan nalar. Nah, kelakuan yang nggak menggunakan nalar tuh emosi-emosi negatif gitu loh. Jadi kayak marah, cemburu, sedih, iri, itu tuh salah satu bentuk kita sudah tidak selaras dengan alam, karena kita sudah memunculkan emosi negatif kita. Filosofi ini tuh dia ngajarin kita bukan buat nahan emosi, nahan emosi negatif, tapi buat nyilangin, benar-benar buat nyilangin gitu. Kan kalau ditahan lama-lama kan diudak gitu kan. Jelek juga ujungnya kan. Iya. Nah, di sini tuh jadi berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin kita tuh ngilangin rasa-rasa emosi negatif yang di luar, yang nggak masuk nalar itu tadi. Nah, karena yang membuat emosi negatif itu ada di bab 4, namanya dikotomi kendali. Dikotomi itu artinya kan mengumpulkan, kayak perhimpunan gitu loh. Dikotomi, jadi kumpulan itu kan dua, jadi ada dua kumpulan kendali. Jadi ada yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak di bawah kendali kita. Dan ada ada quotes bagus dari Epictetus. Some things are up to us, some things are not up to us. Artinya tuh ada hal-hal yang di bawah kendali kita, dan ada hal-hal juga yang tidak di bawah kendali kita. Maksudnya apa? Maksudnya tuh ini. Jadi kan ada dua. Ada yang tidak di bawah kendali kita dan ada yang di bawah kendali kita. Iya. Nah, kalau yang di kendali kita tuh, yang tidak di bawah kendali kita tuh apa? Tindakan orang lain, kayak orang mau ngapain gitu, kita kan nggak bisa opini orang lain, reputasi, popularitas kita, kesehatan, kekayaan, kondisi saat kita lahir, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, pokoknya lah. Nah, kalau di bawah kendali kita, itu pertimbangan, opini, atau persepsi kita kan bisa kita kendaliin. Keinginan kita juga bisa kita kendaliin. Terus tujuan kita juga bisa. Pokoknya segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri itu di bawah kendali kita. Nah, kebanyakan orang-orang itu punya tujuan, semua tujuan tuh yang di luar kendali kita. Kita tuh biasanya punya tujuan kayak gitu kan. Kayak kita pengen nyari popularitas, padahal itu kan emang popularitas, kesehatan, kekayaan itu bisa kita jaga, tapi kan kita nggak tahu ujungnya gimana. Nggak? Jadi belum tentu. Kesehatan tuh sebenarnya, kesehatan, kekayaan bisa aja nih. Misalnya kesehatan nih, kita udah jaga baik-baik, kesehatan kita, makan sehat, segala macam. Nah, tiba-tiba kita ikut acara kondangan, terus kita makan, ya kan masih prasmanan kan. Nah, contohnya di prasmanan itu ada zat berbahaya gitu, ada racunnya ya. Akhirnya kita nggak sehat, sakit ya kan.
tuh. Jadi itu tuh masuk ke trik. Kalau lu nggak, ini tuh buat orang yang ekstremis banget sama sih. Ekstremis stoicism. Kalau lu pengen rada netralan, itu ada namanya trikotomi kendali. Jadi ada 3, ada yang di bawah kendali, ada yang tidak di bawah kendali, dan yang terakhir itu yang ketiga itu ada yang bisa prosesnya kita kendalikan. Contohnya kayak tadi popularitas, kesehatan, kekayaan. Kita bisa kaya, tapi Kalau kita kerja keras. iya, kita bisa pinter, kita bisa populer. Tapi ujung-ujungnya hasilnya itu ya udah bukan di bawah kendali kita. Yang di bawah kendali kita tuh prosesnya. Jadi benar, jadi nilai itu proses, jangan nilai hasil. Oke. Iya, selagi kita prosesnya baik, pasti kan ujung-ujungnya baik. Tapi belum tentu baik juga kan. Kadang kita ya itu. Kadang orang kan buta gitu, dia udah nyalahin hasil, kayak anjir gue nggak masuk ini, gue nggak masuk itu, padahal gue udah pinter, padahal gue ini. Padahal coba kalau dia ngeliat lebih ke proses dia, mungkin dia bisa lebih bersyukur atau lebih gimana ya. Justru orang yang gagal itu orang yang beruntung karena dia belajar. Kalau orang yang gagal tuh susah juga, dia nggak pernah belajar. Tapi kalau orang yang gagal mulu, bodoh. Ambre. Itu tadi juga kayak proses, kita terus lihatnya proses. Hasil ntar aja gitu. Hasil mah udah, itu mah urusan Tuhan. Jadi ini filosofinya tuh lebih ke mental atau ke lebih ke mental sama mindset. Jadi pertama itu ini di sini ada chipsetnya. Pokoknya itu tadi tuh bab 4 sampai bab 4 tuh udah itu hal yang paling ini, yang hal intinya lah gitu. Ini terus kita lanjut lompat ke bab 7. Ada nih hidup di antara orang yang menyebalkan. Kita ada tata caranya. Gimana kalau menurut stoicism, menurut filosofi stoa ini, dia tuh jadi si ada quotes gini, kamu kalau dapat mentimun pahit, ya udah lepehin, buang, beli lagi, cari lagi mentimun yang nggak pahit gitu. Jangan itu kan mentimun. Nah maksudnya apa? Jadi kalau misalnya lu ketemu orang yang nggak enak gitu, maksudnya nggak sih, cepat yang toxic gitu loh. Iya. Ya buang, tapi jangan jadi denial juga, jangan bodo amat gitu. Harus apa namanya? Harus kita bilangin dulu. Jangan langsung dilepeh gitu. Tapi kalau udah tapi nggak boleh dimarahin. Jadi kita kalau ketemu orang yang toksik itu kita bilangin, cuy, gini tuh salah, gini tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia masih batu, ya udah. Kalau kitanya nggak betah, ngerusak diri kita sendiri, ya udah kita tinggalin. Tapi kalau nggak ngerusak ya boleh-boleh aja. Gitu. Tapi ingat, jangan lupa untuk mengajarkan kepada hal-hal yang itu. Dan orang-orang menyebalkan ini kan kita nggak tahu prinsip orang. Kalau menurut buku ini tuh nggak ada orang yang nggak ada, jarang, sangat sedikit orang yang 100% berniat jahat. Nah, kebanyakan tuh orang kayak misalnya contohnya kita ngelihat orang mohon maaf badannya rada gendut gitu, kayak lu gendutan, diet dong. Tujuan kita baik kan, maksudnya biar obesitas tuh kurang baik, kurang sehat, diet gitu, maksudnya biar sehat gitu. Tapi kadang pembawaannya salah gitu kan, padahal tapi tujuan kita baik. Kadang kita apaan sih orang nyebelin banget, disuka-suka gue dong badan gue gitu. Malah jadi ujung-ujungnya gitu kan, malah jadi kita menyebalkan. Jadi orang tuh sebenarnya, jadi untuk mengatasi orang menyebalkan ini kita harus berpikir jadi dia, ngerti? Jadi ada namanya di sini tuh ada namanya STAR, bintang STAR, STAR, stop, think and assess, terus yang terakhir respon. Jadi stop itu kita harus berhenti dulu, diam. Kalau misalnya kita mulai tersinggung, kita diam. Terus think and assess, kita berpikir, kita pikir
kita muter otak, ini orang ngomong gini maksudnya apa nih gitu. Oh maksudnya dia ngomong kita suruh diet karena dia peduli sama kesehatan kita, baru respon oh iya makasih ya gitu kan. Jadi Jangan nggak ada buru-buru. ini. Iya emang, tapi manusia tuh emang wajar, itu namanya respon spontan marah gitu. Iya. Anjing lu gitu, lu ngajak gue ya gitu. Heeh. Itu emang wajar, itu manusiawi, tapi Iya, gue banget. seenggaknya bisa kita kita banget lah. Heeh. Seenggaknya bisa kita kurangi gitu. Bukan berarti kita juga harus jadi Yoda atau jadi rasul-rasul terdahulu juga yang nggak pernah marah gitu. Tapi seenggaknya dikurangi. Husnuzon aja lah, iya. Iya, husnuzon ya. Anggap aja tuh kalau orang itu apa? Punya tujuan baik ke kita ngomong kayak gitu. Nah, terus kalau dibully, kalau kita diledekin gitu. Ada cerita di sini, dia ada wawancara sama orang yang dibully, itu korban bully. Dia nggak pernah ngelawan, dia nggak pernah. Tapi tetap aja dibully kan. Ternyata nggak cukup sabar itu ternyata itu tuh bukan diem aja, beda, itu mah pasrah kan. Yeah. Tapi ngelawannya bukan kita fisik ditonjok balas tonjok, iya bukan, tapi dengan diem, gue nggak suka ya digituin gitu, gue juga ini, gue nggak suka gitu. Dia dengan melawan dengan kata-kata gitu, jadi orang kayak mikir. Jadi terus jadi wah dia ngelawan gitu, jadi tuh dia orang rada segen juga. Jadi sebenarnya tuh orang yang ngebully itu sebenarnya nggak menganggap orang yang dibully itu sebagai makhluk hidup, nggak sebagai manusia, sebagai orang yang gak punya perasaan. Kadang gitu kebanyakan kayak ya benar-benar meremehkan. Jadi kalau misalkan kita seenggaknya kita sekali lah kita stand gitu, kita diri, kita lawan, kita hajar, tapi dengan tegas gitu, bukan dengan. Tapi kalau masih bully lagi, ya udah kita dengan hindari orang aja kayak tadi. Kalau ada timun pahit, buang aja gitu. Jadi intinya sebenarnya sih buku ini gimana nih, kalau review tulisannya bukunya enak, kalau gampang bahasanya, dibahasanya buat gue yang nggak pernah baca buku, kalau gue baca ini anjir enak pokoknya. bisa tercerah gitu, kagak kayak buku buku ribet lah gitu atau iya kayak anjing, bacanya tuh sampai nyerong mata lu sampai mengkerut gitu. Mana sih ini gitu, kayak penuh pemahaman lah, ini lebih dicerna, lebih gampang dicerna, lebih ya, lebih banyak cerita, banyak wawancara juga, ilustrasinya juga bagus. Gue tau banget lu pasti nyari yang ada gambarnya dikit kan. iya lah, kalau nggak ada gambarnya pusing juga kita kan. Tulisan. Terus dari filosofi yang udah lu baca itu, apa ya, relate-nya sama zaman sekarang yang kayak dikit-dikit cutting, dikit-dikit kayak aduh gue desperate, aduh gue pusing, aduh gue capek gitu tuh. Ini karena sebenarnya sosial media, Pak. Sosial media tuh pengaruh banget ya. Sangat mengaruh, soalnya di sosial media tuh nggak mungkin, jarang banget ya orang yang menunjukkan di Instastory lagi sedih, lagi nangis gitu, lagi aduh keluarga aku lagi berantem nih, bapak aku lagi berantem, bapak ibu aku, nggak mungkin, jarang, pasti kan kayak lagi main jalan-jalan atau gimana. Nah orang karena scroll sosial media tuh bikin kayak panas, aduh aku iri gitu karena dia ilustrasi lu berlebihan ya anjing. Iya. Ya jadi dia ke efek lah, kena. Iya, jadi ngasih efek ke orang lain. Ngelihat orang, ngelihat sukses tuh gimana, kaya itu gimana, padahal sebenarnya orang yang kaya itu orangnya udah nggak butuh apa-apa lagi, ya nggak sih? Nah, dan ada gimana tuh? Gue cari dulu. Tapi gue setuju banget kalau misalkan dibilang sosial media tuh ngaruh banget ke mental, ke itu tuh emang berasa banget. Kayak gue belakangan ini tuh lagi apa ya? Kayak UTBK berapa bulan lagi cuy? Sebulan ya? Nah itu betul, ya kan? Itu Pak, itu relate banget sama kita yang pengen UTBK. Nih kalau yang dengerin mungkin seumuran,
atau mungkin udah pernah ngelewatin masa-masa Rasakan. atau yang akan datang. Iya. Kayaknya Tinggal lu bakal ujian yang ya akan pasti ngerasain banget ini masa-masa Iya. kayak deg-degan kayak justru gua itu bukan kayak ada orang yang lagi di top performnya banget kayak anjir gue lagi dapat nilai segini nih, gue TO Iya, lagi gampang banget menurut gue bla 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 iya bla, lagi. tapi gue lagi di terbaliknya nih, gue lagi ada di apa ya, gue pengen banget belajar gitu, jujur ya gue pengen banget belajar, Iya. gue pengen banget dapat nilai bagus gitu kan, tapi kenyataannya kok gue udah belajar, gue udah TO gitu, kok apa ya, bukannya gue kayak yang lu bilang nilai itu dari proses kan, bukan dari hasil. Gue orang yang gue proses banget dah pokoknya, gue udah amat sama ntar hasilnya gimana, yang Itu bagus ya kan lah. yang gue lihat Ya, kalau misalkan belajar gue males-males jelek. terus nilainya jelek, ya gue nggak bisa nyalahin siapa-siapa, gue nggak bisa nyalahin TO-nya susah, Iya, mungkin ya bener iya, iya. TO-nya susah, tapi ya Iya, lo ngaca, lo nggak belajar, jadinya ya lo nggak bisa iya, jawab iya. gitu. Lu juga nggak boleh nyala itu kalau terus nyalahin TO-nya gitu nih, yang bikin Iya. TO nih susah, harusnya gampang-gampang aja, tuh nggak Hmm. masuk akal. Apalagi Hmm. sampai pikir gini, gue harusnya nggak bisa nih, gue nggak boleh UTBK nih, harusnya gue udah masuk sekarang gitu. Orang-orang aja UTBK itu sangat tidak rasional gitu. Denial sih itu. Eh, Lu nggak nerima apa yang lu dapat. takdir. Iya. Nah, Iya, iya gue tuh kalau lu bilang sosial media tuh ngaruh, gue setuju banget. Terus gue iya. sekarang lagi detox. Detox sosial media. Yoi. Gue deaktif IG. Iya, Gue iya. gue ya pokoknya gue offline deh. Gue Ah, nggak megang Twitter, gue nggak megang IG. Gue tetap ngobrol sama iya, lo karena gue butuh ngobrol. iya itu. Gila cuy, Emang, sumpah emang, gila cuy. iya, iya. Lu biasa tiap hari megang HP, kayak lagi sahur sambil makan, sambil buka, sambil megang Iya. HP. Lu bener-bener seharian gak megang HP tuh rasanya apa ya? Bosen. Lu rasanya bosen tapi uh, apa ya? Lu mulai mencari tahu hal baru. Iya, Itu betul. itu yang lu pada harus coba ya. Gua Iya. gua Ini gua nggak. contohnya gue baru kali ini baca buku gitu kan. Iya. Dan ternyata Seru. wow, keren gitu. Iya, Iya, seru. ada hal yang bisa lu ambil, ada hal Iya, betul. yang relate bahkan sama lu. Anjir, Iya. gue bener banget, ini gue banget. Terus, oh iya, Iya. lo Iya. akhirnya mirror, lo akhirnya ngaca. Wah iya juga ya, Nyadar. lu nyadar. Wah iya juga ya, Harus gue nggak berubah. tuh. Gue juga lagi di tahap yang agak down banget nih. Kok Iya. gue udah belajar capek, kok nggak ada yang Tapi masuk, mungkin nilainya, iya. kok mungkin belajar gue kurang efektif, gue terlalu leha-leha, atau apa yang lu bilang awal tadi, kalau misalkan kita terlalu positive thinking, kita berlebihan jadinya ya, meremehkan. Iya. Gue mungkin Jadi, salah satunya itu, gue iya. kayak 2 minggu sebelum sekarang itu gue kayak anjir seru banget nih belajar, gampang banget nih. Iya. Kayaknya gampang deh ke Gue juga depan-depannya. gitu. Ya. Terus Tapi ujung-ujungnya jelek nih. gue terbiasa dengan pola belajar yang kayak gitu, yang kayak masih seperti itu, bukannya harusnya ditambah lagi, bukannya kan harusnya gue udah dapat segini misalkan, terus gue harus lebih di atasnya dong, misalkan nilainya awalnya 500, gue harus dapat 700 dong, tapi pola belajar gue ya 500 aja. Terus gue ngeliat TO gue 2 minggu ke belakang, loh bukannya tetap stabil di angka 500 misalkan, kok malah turun banget. Iya. Oke, gue akhirnya memutuskan untuk oke deh, mungkin seminggu aja gue nggak belajar, gue nggak ngapa-ngapain, gue off IG, mungkin gue butuh refreshing. Iya, harus apalagi apa ya, harus nikmati prosesnya.
nikmatin proses, terus juga mungkin ya itu bener kata filosofi lu tadi, lu harus stop, terus lu thinking dulu, terus baru lu react. Berespon ya. Itu boy. Itu sebenarnya kunci utama. Itu Kita tidak mengeluarkan emosi negatif, itu kunci utamanya itu. STAR itu tadi. Di buku ini juga gitu katanya. Sama mungkin kalau lu punya emosi negatif itu tetap harus lu keluarin sih, nggak mungkin lu bisa tahan di dalam. Ini pak apa, nggak mungkin ada terang kalau nggak ada gelap. Betul ya kan, nggak mungkin ada bagus kalau nggak ada jelek. Setuju. Iya, jadi habis gelap dibilang tadi terbitlah terang. Betul. Coba kalau terang semua nggak ada kan, nggak ada yang namanya bayangan, nggak ada gelap. Setuju. Jadi tapi kita lagi juga di sini kita untuk mengurangi emosi negatif, bukan untuk menjadi Rasul selanjutnya gitu, tidak pernah marah, nggak salah. Terus masalah emosi negatif kita juga jangan terlalu pesimis juga, tapi ya positive thinking boleh, tapi jangan sampai bikin lu leha. Ambil mungkin kayak kayak mungkin lu aduh kesel, aduh marah, aduh ini. Ya boleh, tapi lu harus di situ harus kayak oke, gue stop, gue marah dulu. Terus gue ambil nih, kenapa gue bisa marah? Lu reflect. Oh oke. Kenapa gue marah? Gini, gue jangan ngulangin, kenapa gue bisa marah lagi. Iya betul. Jangan ya udah gue marah aja, terus besoknya diulang lagi, goblok. Iya, sampai bertahun-tahun, berhari-hari. Udah gitu. Kayak masalah kayak pernah disakitin sama orang, sampai orang selanjutnya itu kena juga padahal dia nggak ada hubungan sama sekali yang menyakitin gitu kan. Kayak beberapa orang kan ada yang ditolak katanya gara-gara gue masih nggak bisa ngelupain masa lalu. Ya udah. Yang udah ya udah. Iya, perasaan orang itu lagi juga sebenarnya kalau kita kecewa sama orang itu aneh Pak sebenarnya. Kenapa? Karena orang itu bagaimanapun orang itu nggak di bawah kendali kita, kecuali kita nodong golok di leher ya tiap hari, baru tuh benar-benar di bawah kendali kita. Kalau misalnya orang itu sebenarnya bukan di bawah kendali kita, jadi ya seenggaknya kalau misalnya masalah hubungan gitu, hubungan romansa gitu, romansa apa hubungan persahabatan atau pertemanan, ya seenggaknya kita sudah berperilaku baik kepada dia, sudah menjaga, maksudnya ya menjaga dia lah, ngerti nggak sih, kayak jarang bikin dia marah gitu. Tapi ujung-ujungnya ditinggalin atau enggaknya itu urusan dia. Orang kan ada sebutan gini juga ya, Allah itu merubah apa? Allah tidak akan merubah hati, ya? Apa sih? Yang mana sih? Kan, Allah itu pembolak-balik hati ya guys. Iya benar. Iya, jadi sebenarnya bukan orangnya itu yang nyebelin, tapi kita yang terlalu harapannya terlalu tinggi, banyak. Iya, terlalu menimpakan harapan kepada dia gitu. Gue juga ngerasain kayak gitu tuh. Kita juga Pak, gue juga Pak. Gue banyak. Gue ngerasain banget dari tuh. Nggak ada. Ya apa? Lagi ngerasain banget kayak gue udah baik, tapi gue mikir gue takutnya gitu. Gue ngerinya apa yang gue kasih baik tidak berbalik baik. Iya. Itu kan di luar kuasa gue. Iya. Lu pengennya dan kita pun kalau kita baik kan hasilnya, pastilah. Iya, betul. Ya kan? Pasti. Semua orang pengennya baik hasilnya. Tapi apa cara yang bisa gue lakukan supaya hasilnya itu juga ikut baik? Iya. Itu gue masih susah sih maksudnya. Iya. Harus sedikit-sedikit lah. Itu di luar kuasa gue soalnya. Iya. Kalau misalkan gue gue nggak suka sama lu, ribut sama gue, terus ribut, ya udah, itu mau gue gitu, itu mau gue kesel sama lu, gue nggak suka sama lu, ya udah. Dan gue juga nggak bisa marah-marah kayak
Kalau udah gue kasih duit 20 juta masih aja kayak gitu mau gue gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Soalnya lagi juga kita kalau pengen berbuat baik kita nggak boleh minta balasan yang baik gitu. Ya udahlah, karena emang perbuatan baik itu sebenarnya udah kewajiban kita terhadap alam gitu, terhadap sama makhluk hidup itu udah kewajiban, bukan suatu hal yang ingin dibalas. Betul. Dan lagi ya di sini, ini bagus banget sih. Beli deh lu, kalau ada duit beli, lu baca. Apalagi buat lu pada yang apa ya, yang mohon maaf yang suicidal, yang low esteem sama dirinya lah ya, kayak minder, ya, mungkin kayak gua gampang marah, ya itu. Terus yang apa lagi ya pokoknya yang apa ya, yang sekalinya gagal jatuh banget. ya. Jadi tadi kekat karena azan maghrib, buka dulu kan. Iya. gimana di jeda azan maghrib ini udah direkod. Udah dong. Nah ya, tadi terjadi azan maghrib. Jadi intinya di sini di bukunya ada cheat set apa sih namanya, lembar curang gitu loh. Ya, cheat. Ada ada beberapa poin penting. Yang ada 17 poin penting. 17, yaitu yang banyak pertama, banget ya. Banyak banget. Kan ada 300 halaman. Oh iya. 300 halaman. Harganya kalau di toko buku 98.000. Kalau yang bajakan 20.000. Tapi jangan beli yang bajakan. Betul. Jangan beli yang bajakan. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh, harganya penulisnya. Betul. Di Shopee diskon kok cuma 70.000-an kira-kira. Terus? Apa aja tuh 17 poinnya? Di sini ada 17 poin. Yang pertama itu kita harus hidup selaras dengan alam. Dan artinya kita harus menggunakan nalar yang tadi, karena nalar itu yang membedakan kita dari hewan dan segala macam, ya kan. Terus yang kedua, tujuan filosofi teras ini adalah hidup dalam ketenangan dan bebas dari emosi negatif, bukan tertahan emosi negatif. Jadi itu benar bebas, kayak tadi kan bilang kan bebas gitu, jadi hilang, bukan ditahan, dihilangkan. Betul. Terus yang ketiga, ada 4 kebajikan utama. Virtus itu kebijaksanaan, keadilan, menahan diri, dan keberanian. Nah, itu nanti bakal dijelasin banyak di bukunya lah. Banyak. Beli bukunya deh, bagus sumpah. Yang keempat, namanya dikotomi kendali yang tadi itu. Terus yang penggolongan yang mana bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Dan kalau kita pengen lihat lebih netral lagi, ada dari karya dari William Irvin. Dia nawarin trikotomi kendali yang tadi, yang kalau yang ketiganya tuh yang bisa kita kendali itu cuma prosesnya doang. Terus yang kelima ada indifferent, hal-hal yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan. Itu juga ada dijelasin kan. Yang keenam, dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan. Tadi ya, yang dikotomi kendali itu bukan berarti kita bukan berarti karena tidak di bawah kendali kita tapi kita pasrah, tapi kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Terus yang ketujuh, semua kesusahan yang kita rasakan datang dari pikiran kita sendiri, bukan dari peristiwa orang lain. Jadi semua emosi negatif sebenarnya datang dari diri kita sendiri, dari pikiran. Ya, itu tuh yang bikin kita yang penting kita, yang bikin kita marah, yang bikin kita sebel, itu kita sendiri. Iya, sebenarnya gitu. Orang lain kayak cuma ngasih energi aja. Kalau kita nangkapnya bisa kayak bodo amat lah. Nah, gitu ya, bodo amat gitu ya. Oke. Ya. Terus yang ke-8, bedakan antara peristiwa objektif atau fakta dan opini atau value judgment yang kita tambahkan kemudian. Opini ini yang sering
yang sering menjadi akar emosi negatif. Sama kayak tadi tuh, pikiran, opini kita, penilaian kita. Nah, di poin ke-9 nih, ada namanya STAR yang tadi, Stop, Think, and Assess, Respond. Nah, selalu lakukan ini saat emosi negatif mulai menerpa gitu. Jadi kayak kalau pengen marah ya udah tahan dulu. Stop, Think, and Assess, baru respon. Terus yang ke-10 ada namanya premeditatio malorum. Yaitu melatih diri membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. Karena nggak, jadi kalau ada salah satu penganutnya yaitu Caesar tuh Kaisar Romawi. Bukan. Gitu. Bukan Yunani ya? Ya lanjut, oke. Lu ntar sabar ya. Jadi si ada namanya Caesar, namanya Marcus siapa ya? Caesar pokoknya ada Caesar deh. Dia tuh jadi Marcus Aurelius. Jadi dia tuh punya namanya, dia suka premeditatio malorum tadi. Jadi dia tiap bangun pagi dia ngelatih diri kayak bayangin dulu. Hari ini bakal gimana ya gitu. Iya, hari ini pasti bakal ketemu hal buruk nih gitu-gitu. Jadi bukan lu harus siap. Bukan buat minder. Iya, bukan buat minder, bukan buat apa ya, bukan buat menyerah, tapi buat ya persiap gitu biar nggak usah panik. Kayak ya udah, santai aja, kalem. Dihadapi. Yang ke-11, iya betul. Yang ke-11 hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara non fisik. Jadi tidak ada penghinaan yang benar-benar jadi jika tidak ada yang merasa terhina dari diri kita. Nah, jadi kalau kita dihina orang itu tergantung kitanya juga. Jadi kalau kitanya nggak merasa terhina ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gue masih ini kok. Jadi sebisa mungkin harus hinaan orang tuh harus diputar balikan gitu loh, dikendalikan. Tapi itu ada yang apa ya? Mungkin itu yang susah banget kali ya. Kayak yang paling susah itu penerapannya sebenarnya dari kita ngomong panjang lebar. Iya, benar. Itu tuh lebih susah nerapin, apalagi kayak lu harus ngelatih kebiasa sama kenyataan, terus kayak lu juga menerima ngontrol emosi, ngontrol emosi. Udah gitu lu dihina, terus lu harus mikir itu bukan hinaan buat lu. Itu. Iya, itu susah banget. Apalagi manusia tuh punya respon otomatis itu spontan yang marah itu kayak gendut lu gitu, kayak apaan sih lu gitu. Kayak langsung baper kena. Gitu. Ya itu tuh emang udah dari sifat manusia gitu. Ya nggak apa-apa baper. Tapi kalau misalnya kita udah berlebihan, misalnya sekali marah nih, pastikan orang pasti bakal marah ya kan. Iyalah. Marah. Nah nggak apa-apa, tapi yang harus diperbaiki itu jangka waktu marah. Udah habis itu udah misalnya kayak hai lu gitu, habis itu kayak misalkan kalau udah misalnya udah gendut lu Du. Iya, gue marah, apaan sih lu nggak lucu tau gitu. Nah kalau udah udahlah gitu. Akhirnya habis itu mikir gue bener nggak sih kayak gitu tadi marah-marah. Nggak bener gitu, nggak sesuai dengan nalar, nggak mengikuti alam gitu. Nah ya udah, akhirnya ya udah biasa lagi aja gitu, jangan dibawa sampai anak cucu tuh. Nah yang ke-12, banyak orang tidak bermaksud jahat tapi mereka tidak mengerti atau tidak tahu atau ignoran, ya kan tadi. Iya, itu balik lagi ke kitanya, persepsi kita nerima. Persepsi kita. Lagi pula juga kalau misalnya dalam prinsip Stoa itu yang ekstremisnya tadi, kalau misalnya emang dia ngatain ya udah bodo amat gitu, ya udah emang dia tujuannya baik kali. Kalau emang misalnya dia niat murni ngatain ya udah nggak apa-apa gitu. Gua nggak merasa terhina kok gitu. Terus yang ke-13 ada instruct and endure. Tadi itu tugas kita sama manusia adalah mengajarkan untuk menjadi lebih baik. Jika tidak bisa, kita harus lebih bersabar terhadap mereka. Terus yang ke-14, setiap musibah dan kesusahan adalah kesempatan untuk melatih karakter dan mengembangkan kebajikan. Nah, jadi
Itu benar. Kegagalan itu adalah pembelajaran. Betul. Kalau lu nggak gagal, lu nggak bisa belajar dari apa Kalau yang lu salah. iya, iya. Kalau misalnya lu belum pernah dapet nilai 60, nilai 40, nilai di bawah KKM, lu nggak bakal punya kayak rasa pengen belajar gitu. Betul. Maka orang justru kebanyakan orang-orang sukses kan lahir dari kegagalan kan, ya nggak sih? Iya. Iya kan, iya. Karena mereka nggak buat gagal itu menjadi hal Pukulan. yang putus asa. Iya. Iya, bukan jadi ini, tapi untuk mengolah lagi, gue harus lebih baik nih. Terus yang ke-15, latihan menderita. Ada nih, Mbak, latihan menderita. Waduh. Jadi gini, jadi kalau zaman dulu kan makan ya. Zaman dulu apaan sih barang mewah paling makan ya kan, makan enak sama baju mahal kan. Sekarang juga sih. Sekarang juga masih sih. Iya. Misalnya kayak kita berlatih menderita tuh biar kita tuh nanti pertama kita biar lebih bersyukur lagi sama keadaan yang sekarang. Yang kedua itu biar nanti kita siap kalau kita ngelakuin itu. Misalnya kayak kita biasa makan KFC, biasa makan apa GoFood itu. Coba sekarang makan hari ke 2 hari gitu. Iya, pecel, cari sendiri jalan kaki apa enggak masak sendiri. Kalau misalnya gue udah miskin, ngapain gue latihan miskin? Lebih latihan miskin lagi, kayak misalnya nggak bisa beli kuota gitu loh, nggak bisa main HP, itu pasti bakal menderita banget. Jadi fungsinya lu menderita, maksudnya bukan menderita secara langsung, tapi kayak gue latihan lu dulu persiapan. Iya, kayak pengen TNI nih, kayak TNI pengen, kan nggak tahu nih bakal ada perang apa enggak, tapi tetap aja dilatih. Latihan, iya benar. Kita pasti bukan nanya ngapain sih gitu, ngapain sih latihan dulu TNI, orang perang juga kagak ada gitu kan, ada damai-damai aja dunia. Ya siapa tahu ntar tiba-tiba ada yang nyerang kita, korut nuklir kita nggak tahu ya. Itu jadinya. Nah terus biar tambah bersyukur juga, jadi misalnya kalau kita udah lama nih nggak makan GoFood, nggak makan KFC, McD dan sebagainya ya, kayak pas beli McD kayak alhamdulillah ya Allah gitu, kayak udah seneng banget gitu, anjir akhirnya gue makan McD gitu loh. Jadi lebih banyak bersyukur dan bersiap untuk hal-hal yang buruk. Terus yang ke-16 ada mungkin itu juga kali ya, kayak orang gini nih, gue punya teori kalau misalkan orang yang hidupnya udah enak, nanti ke depannya dia bakal nyantai gitu, effortnya bakalan kayak ya udah gue belajar, ya udah belajar aja. Nggak ada gambaran buat aduh nanti gue kalau misalkan nggak punya pacuan untuk ayo lagi nggak ada, jadinya kayak nyantai. Tapi kalau orang yang ekonominya misalkan maaf susah atau kayak punya keterbatasan fisik atau semacamnya, pasti dia pasti punya gairah. Iya, jadi kayak gairah. gue pengen kayak dia, gue pengen kayak dia. Iya. Tapi ingat, hasil itu ada di tangan kita, yang Maha Pencipta. Itu takdir, destiny. Destiny. Ya. Oke. Yang penting kita ikhtiar. Proses, ya. Tapi kan tidak akan ada hasil yang mengkhianati proses, itu benar. Ya mungkin ada sih. Tapi Tuhan kan misalnya memberi itu untuk menjadi cobaan. Untuk kita jadi lebih tabah. Kita jadi lebih sabar. Kita jadi mengoreksi diri. Gitu, Boy. Iya, tuh. Itu. Gila. Lancar banget gue ngomong. Motivator gue. Lulus sekolah jadi motivator saya. Motivator ini ya, yang buat anak kelas 3 ya. 12. Iya. Bayangkan. Ya, oke, lanjut. Yang ke-16 itu citizen of the world. Kita semua adalah warga kosmos atau dunia yang sama. Jadi jangan mendiskriminasi. Setara. Penting nih, parah nih. Mau gimana pun ya, kita tuh sama-sama manusia, sama-sama warga bumi. Soalnya kita ada turunan dari alien Mars gitu, baru boleh kita mendiskriminasi.
Terus yang ke-17, terakhir nih. Kematian adalah bagian dari alam. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi sebenarnya tuh mati itu nggak boleh ditakutin, tapi dipersiapin. Iyalah boy. Jadi ya, jadi kita jangan pengen hidup panjang, tapi kita pengen hidup berguna, pengen hidup berkah, kan kata UJ gitu. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Ya, itu. Jadi kalau misalnya agamis sekali Anda. Iya. Lagi Ramadan. Oke. Jadi nggak ada tuh namanya umur panjang segala macam. Yang ada tuh sebenarnya umur yang berguna, karena kalau kita hidup berguna tuh kita hidup 25 tahun aja merasa kayak wah udah life itu udah hidup cukup nih kayak. Gue sedikit sharing. Gue kalau ini menyangkut sama hidup ya, gue punya apa ya, bukan teori apa ya, gue kalau misalkan lo ulang tahun, terus gue nggak doain semoga panjang umur. Iya, nggak usah sih. Kalau gue wishnya buat dia, semoga lu sehat selalu, semoga ya pokoknya rezeki dilimpahkan, bla 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 bla. Tapi yang penting kan sehat menurut gue ya. Kalau lu bisa menjaga sehat, lu bisa ngejaga nanti kayak apa ya? Kalau misalkan lu sakit, lu misalkan nih kena polio atau cacat yang lain misalkan, kan kayak untuk menggapai sesuatu yang lu inginkan, apalagi lu kayak misalkan lu misalkan pengen jadi pemain bola atau kayak atlet, lu nggak boleh punya cacat fisik misal. Jadi kan apa ya, kalau misalkan gue doainnya panjang umur tapi lu nggak sehat gimana? Iya, buat apa gitu? Gue mending doain lu kayak udah lu sehat-sehat dah, jangan nyari masalah, jangan nyari penyakit dah gitu. Padahal gue paling suka nyari masalah sama nyari penyakit, emang hobi saya. Itu enak ya, enak. Jadi gitu. Nih bukunya bagus banget sih isinya. Tadi kata gue kan bahasanya gampang, enak, ilustrasinya lumayan lah, banyak ya, gak bosen. Terus apa ya? Bagus lah, apalagi lagi tengah-tengah masa pandemi gini kan, kayak orang nggak banyak yang putus harapan, putus asa kan. Iya sih. Kayak ntar gimana gue nih, ntar corona selesai nggak ya? Gitu. Padahal ya udah selesai, itu corona selesai atau enggak masalah takdir. Yang penting kita diam di rumah. Effortnya itu loh. Usahanya ada effortnya itu loh. Ya, usahanya dengan diam di rumah. Betul. Pakai masker kalau keluar, kalau penting. Betul. Jaga kebersihan. Betul. Ya gitulah, itu yang harus dipikirin tuh gitu. Jangan mikirin kita corona kapan selesai ya? Kayaknya corona nggak bisa selesai. Kita mikirnya kita gini, gue udah menjaga kebersihan belum ya? Gue keluar rumah ngapain ya gitu loh. Jadi kayak mau keluar rumah ngapain juga gitu. Ntar kalau gue kena, rantainya malah tambah panjang. Betul. Ini saatnya kita menjadi egois. Kalau lu mau jadi egois, di sini lu egois. Kayak lu sekarang belajar buat nggak peduli sama orang lain, kayak orang lain mau ngapain keluar kayak ngapain kayak ya lu sebisa mungkin lu di rumah men gitu. Mau make di Sarinah tutup ya bodo amat gitu. Iya gitu. Nggak tahu, gue sih nggak ke make di Sarinah. Aduh, kapitalis dibanggakan ya. Boy, nggak gitu boy. Mereka mungkin punya memori. Lu pasti punya memori. Misalkan sama nyokap lu pernah kemana sama bokap nyokap keluarga. Kayak misalkan mungkin ada sebagian orang yang diajak ke McD di Sarina udah seneng, dan itu menjadi memori gitu boy. Oh iya, benar. Lu nggak bisa nyalain itu gitu. Iya. Jadi mungkin tapi Pak. Iya, oke. Yang ngomong soal memori, di buku ini juga ada deh. Aduh. Jadi ini buku semuanya ada dah. Ada semua nih. Itu dibilang panduan Yunani zaman. Panduan berkehidupan ini. Iya. Nih di buku ini tuh kayak diajarin gini.
emang susah sih. Misalnya lu semuanya itu cuma titipan. Ya. Nggak ada yang Islam juga nggak ada ngajarin namanya gitu memori. kan. Iya, nggak ada namanya memori. Kaya, harta, istri, semuanya. Cuma Misalnya sebentar. kita kan kadang, ya itu tuh cuma titipan. Yang hanya bisa lu lakuin tuh jaga baik-baik. Kalau udah hilang, udah gitu. Kayak misalnya zaman dulu kan suka dikasih kendi gitu ya, kendi bagus ya. Nah, kalau kata filsufnya tuh, kalau misalnya kamu itu zaman Majapahit ya. Iya, yang diukir-ukir gitu tuh nggak sih? Kendi zaman Majapahit anjir. Katanya kalau misalnya kamu dikasih gituan, dikasih barang itu, maksudnya misalnya dikasih kendi itu, kendi bagus dari, apalagi kendinya mahal, terus dari orang yang paling kamu sayangi di dunia ini melebihi dari siapapun gitu. Kamu cuma harus ingat satu, itu tuh cuma sebuah kendi. Kalaupun nanti hancur, nanti rusak, ya wajar karena itu sebuah kendi gitu loh. Oh iya, oke, ngerti. Misalkan gue punya gitar, gue beli nih. Aduh, gue sayang banget sama gitar gue. Terus gitar lu tuh patah. dikasih dari siapa gitu ya, patah, terus gitar kayak anjir gitu, memori gue gitu kan. Ya udah. Cuma nah, gitar. Kalau dari stoicism itu cuman kayak ya udah, itu cuma gitar kok gitu. Emang yang ngasih orangnya baik gitu, yang ngasih orangnya tuh orang yang kita gitu kan. Misalnya gitu, duitnya kita di gitar kita beli sendiri gitu dari payah. Ya mungkin kita bisa apa ya? Kita bisa ambil kayak misalkan kita effort gitar yang gue beli sendiri itu kayak aduh berkesan banget, ya udah yang diinget kesannya aja, jangan sampai kayak aduh gitar gue rusak terus jadi kayak ngedown dan segala macam. Iya kayak males banget gue beli lagi nih itu kan. Terus kayak nyalahin tembok sini yang patah gara-gara gitu kan. Udah di luar nalar pas itu, udah kayak gak masuk akal. Itu gue pernah. Iya, kita semua pernah. Gue ada cerita tuh kayak gitu. Jadi gue naruh sepatu baru 3 bulanan lah dipakai. Gue kan kayak masuk rumah, tek masuk sepatu depannya. Terus suatu hari gue ini kan nyari sepatunya. Terus loh, sepatunya mana ya? Gue tanya sama pembantu gue kan. Ini apa? Tanya sama pembantu gue. Terus sepatu abang mana ya? Terus tahu, abang biasanya nggak ada di rak. Ada. Terus nyari kan bareng-bareng, heboh dah tuh gue. Terus gue kayak kesel. Wah, maling sialan, maling anjing. Gue beli pakai duit gue, bangsat nih. Terus ya, akhirnya gue cuma bisa kayak ya udah ikhlasin aja. Ya udah, iya. Coba kalau misalnya kita bisa belajar lebih ikhlas lebih dahulu gitu, kayak start tadi lah, kayak paling apa, udahlah gitu, udah. Iya sih. Udah kan jadinya nggak capek banget. Itu susah banget, itu sangat susah. Itu ya, tapi kayak itu juga apa ya? Apa ya? Kalau misalkan kita bisa ngejaga dengan baik, nggak kemungkinan besar hilangnya. Iya. Sama kayak apapun yang dititipin lah. Apapun yang kita miliki ya, apapun yang dititipin. Kayak misalkan lu dititipin duit sama temen lu, terus lu nggak megang duit itu bener-bener, jatuh misalkan, terus jatuh diambil orang, ya udah. Terus nyalin orang-orangnya. Iya, ya jangan salahin lu sendiri. Orang marah. Apalagi sampai nyalahin yang nitip, lu sih nitipin ke gue kan lupaan gitu kan. Apaan sih gitu. Iya, bisa. Iya. Makanya kalau nanti ada kerabat kita yang meninggal juga bukan berarti kita nggak boleh sedih, tapi ya udah gitu, sedihnya hari itu, yang sisanya udah tinggal doain aja. Karena orang meninggal itu nggak butuh tangisan, doa doang. Iya. Bagus sih. Sama gue apa ya? Gue pernah nonton podcastnya MLI ya kalau nggak salah dah. Apaan? Pengen siaran.
Coki deh pokoknya. Kalau nggak salah yang ngomong Coki deh. Kalau nggak salah Coki atau enggak Muslim atau si Om Botak 5 4 3 2 1 close the door. Dia bilang kalau hidup itu tuh suffer. Hidup tuh penderitaan. Kalau lu udah dikasih hidup ya udah lu menderita. Tapi hal terbaik dari hidup adalah hal terbaik dari pemberitaan penderitaan adalah gimana caranya lu bisa kayak pemberitaan mulu anjir, penderitaan yang lu derita derita yang lu alami itu jadi lebih baik. Jadi lu menderita nih tapi apa ya, lu menderita tapi wah nggak apa-apa deh kalau menderitanya kayak begini. Nah daripada kayak tambah kayak gini gitu, misalnya kayak jatuh dari motor, ya udah motornya rusak gitu. Ya udah, untung motornya rusak, bukan kaki gua rusak, kaki kanan. Kaki kanan, kaki kiri pak? Kiri sih. Kiri ya. Oke. Itu kan karena emosi yang tidak rasional. Enggak lah. Kalau itu gue nyalahin motor yang nyalip bis. itu gue nyalahin dia, bukan salah gue. Orang gue kaget. Kalau orang kaget kan nggak bisa stop thinking and respond. Iya benar. Namanya kaget ya udah langsung refleks. Ya gue salahin dia lah. Iya benar. Itu bapak-bapak bawa vario itu, gue inget banget bawa vario nyalip bis, anjing kesel banget. Nyalip truk. Lagi kok ada bis ya? Truk lah nggak mungkin ada bis aja. Jalan sekecil itu. Truk bis itu, ya, truk Alfa itu. Truk Alfa, depan gue bis busway yang busway anjir. Tahu nggak sih lu yang kecil yang mini. Ya. Trans apa gitu yang warna biru? Transjakarta. Beda. Kayak misalkan dari Cipedak ke Pasar Minggu kan nggak ada busway, tapi ada kayak bus pengumpan Transjakartanya gitu. Itu kayak gitu. Iya, jadi di depan rumah gua ada persis. Ini belin banget tuh. Oke. Mungkin segitu aja. Iya. Cerita yang bisa dibagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin apa ya, kayak aduh old school banget dah ngomongin beginian gitu. Kayak tanpa disadari juga kalau lu ngikutin kiat-kiat itu, mental lu bakalan kayak oke. Iya. Nggak apa-apa buat capek. Nggak apa-apa buat capek. Iya, betul. Tapi jangan keterusan. Capek istirahat, udah bangun lagi. Jalan lagi. Jangan ngomong capek mulu. Iya, nggak guna soalnya. Musuh terbesar manusia itu mindsetnya. Kalau pikiran lu bilang oke, stop, udah cukup. Betul. Ya udah. Kalau jangan ayo jalan. Kalau lu udah nggak sejalan nih, misalkan badan lu capek tapi pikiran lu masih jalan, ya udah jalan gitu. Jangan apa ya, jangan takluk sama apa yang terburuk. Kalau misalkan wah kemungkinannya suram nih, kayak misalkan wah besok ulangan, hari ini aku malas belajar. Kalau aku malas belajar, aku bakalan nilainya jelek. Terus lu bilang lu capek nggak mau belajar, tapi lu capek juga, nilai lu jelek.
Salah siapa kalau gitu? Jadi iya. Belajar lah boy. Iya. Belajar. Misal gue. Belajar dari Wah, ini kita kenapa dapat? Ini gue juga kenapa dapetnya sekarang gitu. Gue udah lulus, terus baru tahu kalau misalkan gitulah. Ya, buat kalian ya yang masih bisa untuk belajarlah. Apapun itu, belajar. Mau ulangan apa yang macam-macam, belajar. Karena kunci hidup baik bahagia itu belajar dari kesalahan. Tapi jangan nunggu salah dulu baru belajar. Pokoknya belajar. Sebelum salah, belajarlah pokoknya lah. Belajar dah pokoknya. Mau belajarnya di kebun, belajarnya di perpustakaan. Belajar aja. Ngeliat kesalahan orang, terus lu jangan sampai gue kayak gitu. Belajar. Iya. Itu namanya belajar. Jangan digibahin. Jangan digibahin doang. Nggak guna. Belajar, pelajar gitu. Iya. Ya Uts. Sekian aja kali. Sekian aja. Beli bukunya ya. Kasihan orang yang nulis. Udah capek-capek. Gak dibeli. Enggak sih, tapi bestseller. Bestseller itu sih. Itu bestseller sih. Udah jangan dibeli. Ebook aja, ebook gratis. Bangsat tuh yang ada ebook gratis tuh banyak tuh aja. Aduh. Udah lah ya. Copyright. Udah lah. Yo. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Saya Pandu Bahrul. Saya Bang Gop. Sampai Kami jumpa. undur diri. Ya.